Awal tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBN tahun anggaran 2025. Efisiensi tersebut mencakup belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun. Kementerian Pertahanan dan TNI pun tak luput terkena efisiensi. Apalagi dalam APBN 2025, anggaran pertahanan merupakan yang terbesar, yaitu mencapai lebih dari Rp160 triliun. Sesuai Inpres, efisiensi dilakukan mulai dari pengurangan perjalanan dinas, peniadaan acara seremonial, dan lainnya. Hal ini berlaku di lingkungan Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, hingga Mabes Angkatan. Nah, memang yang menjadi prioritas sesuai dengan arahan dari pemerintah adalah perjalanan dinas, meeting, kemudian seminar yang sekiranya memang tidak terlalu mendesak, termasuk bangunan gedung yang tidak mendesak, ini juga diefisiensi. Memang harus efektif efisien dari pemerintah ada kebetulan 30%. Nah itu kita juga kena potongan di UPD ya, perjalanan dinas yang memang tidak efektif, sehingga seperti perjalanan dinas kalau rapat harus di sana makanya sekarang kita buat ya kita rapat di Mabes aja lah, di Mabes masing-masing. Kemudian kalau mau peninjauan ke daerah latihan pun bisa lewat Vicon. Yang dihemat sesuai dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden, bahwa perjalanan dinas akan kita potong, sudah dipotong separuh ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang tidak penting seperti mungkin seminar-seminar yang nggak penting itu juga kita hilangkan. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang menghabiskan biaya seperti upacara pun kita laksanakan secara sederhana saja. Namun TNI Angkatan Darat justru meminta tambahan anggaran. Tambahan anggaran dibutuhkan untuk peningkatan Kodam serta rencana pembentukan batalion teritorial pembangunan di tiap kabupaten atau kota. Kalau secara anggaran keseluruhan, malah harus ada penambahan karena pembentukan batalion itu. Ya, jadi kemungkinan besar kita akan segera mulai. Ini butuh proses administrasi. Dalam waktu dekat kita akan. Ya, ini dalam waktu dekat kita sudah mulai wirting nih. Sekian puluh ribu nanti anggota baru. Pemotongan anggaran yang terjadi di Kemhan dan TNI memang tidak terlalu besar, yaitu hanya sekitar 2%. Kegiatan operasional yang terkait penegakan kedaulatan seperti patroli perbatasan, operasi-operasi militer atau kemanusiaan, hingga pengadaan persenjataan tidak mengalami pengurangan. Selain itu, banyaknya kontrak pengadaan senjata juga menjadi kewajiban pemerintah untuk dibayarkan. Itu menunjukkan memang concern Presiden dan pemerintah saat ini itu memang punya perhatian tersendiri terhadap sektor pertahanan, ya, gitu. Jadi ini yang membedakan ya dengan yang sebelumnya. Kedua, memang juga bisa dilihat bahwa ada termin-termin pembayaran yang memang harus dilakukan, gitu. Karena kan kita sudah banyak melakukan tanda tangan nih. Salah satunya adalah misalnya dengan Prancis, dan itu kan harus bayar. Pemotongan atau efisiensi anggaran yang dilakukan sebaiknya harus dihitung dengan cermat. Pemotongan anggaran riset atau pendidikan misalnya, secara jangka panjang akan mempengaruhi profesionalisme. Sebaliknya, penghematan bisa dimulai dari evaluasi internal organisasi TNI itu sendiri. Mungkin penting yang kemarin misalnya Pak Panglima TNI itu menyinggung tentang bagaimana evaluasi organisasi. Gitu ya. Karena penghematan kita bisa lihat dari situ dulu. Jadi bagaimana evaluasi organisasi, apakah misalnya organisasi yang dimiliki TNI saat ini itu mendukung atau tidak mendukung dengan semangat Pak Presiden untuk mengoptimalkan anggaran. Iwan Hermawan, Dwi Ari, Jakarta.